Shalom. Di episode kali ini kita akan bahas pertanyaan yang sering muncul. Orang Kristen kok boleh makan babi? Memang benar sih, di dalam perjanjian lama di Imamat 11, babi itu disebut sebagai hewan najis atau haram. Nggak dapat sertifikat halal ya, babi itu. Tapi kenapa sih banyak orang Kristen justru tidak melarangnya, bahkan sering makan babi ya, terutama minggu lalu kita habis rayakan Imlek itu ya. Yuk kita kupas bersama dengan pendekatan teologis dan Alkitabiah di Truth is Fun. Pertama-tama mari kita lihat dasar larangan babi dalam Alkitab. Dalam perjanjian lama, khususnya dalam kitab Imamat dan Ulangan, babi itu disebut hewan najis. Di dalam Imamat 11 ayat 7-8 mengatakan bahwa babi itu tidak mengunyah atau disebut juga Jew the Jew, meskipun berkuku belah sehingga dianggap najis. Dan juga di Ulangan 14 ayat 8 juga ada larangan terkait makan hewan tersebut atau bebong itu ya, si bebong itu ya. Nah, larangan ini termasuk dalam hukum ritual atau upacara yang diberikan pada bangsa Israel ya, bukan bangsa itu ya. Jadi konteksnya sangat spesifik, bukan aturan umum untuk setiap manusia sepanjang masa. Camkan, yaitu camkan. Nah, terus kenapa banyak orang Kristen percaya bahwa mereka boleh makan babi? Ada beberapa poin teologis yang penting yang menjadi dasar keyakinan ini. Yang pertama, ajarannya itu adalah ajaran Yesus tentang semua makanan bersih. Di dalam Injil Markus dan Matius, Yesus berbicara bahwa apa yang masuk ke perut seseorang tidak mencemarkan hati, sedangkan apa yang keluar dari hati, yaitu perbuatan dan kata-kata, itulah yang mencemarkan. Nah, itu dia yang malah dibalik sama seberang itu ya. Dan juga di dalam Markus 7 ayat 19 di beberapa terjemahan dikatakan sehingga Yesus menyatakan semua makanan bersih. Dan argumen ini ditegaskan oleh David Goodley yang mengatakan bahwa Yesus menyatakan semua makanan bersih. Artinya hukum upacara makanan perjanjian lama sudah tidak mengikat dalam konteks Kristen. Nah, poin selanjutnya bisa setelah ajaran Kristus, ajaran Yesus tentang semua makanan bersih. Yang kedua yaitu tentang penglihatan Petrus yang ada di Kisah Para Rasul pasal 10. Di sini Petrus melihat penglihatan tentang lembaran permadani yang berisi dengan hewan-hewan yang haram dan juga halal. Dan ada suara berkata, apa yang Allah nyatakan bersih, janganlah engkau anggap najis. Nah, menurut David Gooding, ini bukan hanya simbol panggilan kepada orang non-Yahudi, tapi juga pernyataan teologis bahwa batasan makan ritual yang ada hukum seperti yang ada di hukum Musa tidak berlaku lagi bagi murid Kristus. Kalau kita sudah merasa murid Kristus, berarti bebas makan, asalkan tidak berlebihan, terutama si bebong ini ya. Yang ketiga,
tentang ajaran Paulus mengenai kebebasan makanan. Di dalam Roma 14 ayat 14, Paulus mengatakan tidak ada sesuatu yang najis dengan sendirinya. Dalam 1 Timotius 4 ayat 4-5 dikatakan juga, setiap makhluk Allah itu baik dan tidak ada yang boleh ditolak kalau diterima dengan ucapan syukur. Nah, ini juga menurut Gooding tadi, hal ini menunjukkan bahwa dari sudut keyakinan Kristen, gak ada pantangan makanan umum, tapi tetap ada prinsip untuk menghormati hati nurani orang lain ya. Seperti contohnya kita gak boleh makan bebong di depan seberang itu, terutama di tempat ibadahnya, jangan loh ya, itu bahaya. Jadi, meskipun seorang percaya babi itu bersih, dia juga harus peka pada jemaat atau sesama yang masih merasa keberatan. Makanya kayak tadi Taom yang dibilang tadi itu, ya kita boleh makan babi, tapi kita harus memperhatikan sekitar kita. Orang di sekitar kita itu keberatan nggak kalau kita makan babi? Dan poin yang terakhir tentang pandangan teologis, kenapa orang Kristen boleh makan babi itu dari keputusan sidang Yerusalem yang ada di Kisah Para Rasul pasal 15. Di sini para rasul memberikan arahan bahwa orang non-Yahudi tidak perlu mematuhi seluruh hukum Musa, hanya beberapa larangan tertentu, termasuk makan darah ini termasuk dadih loh ya, ini ya, dadih atau dideh ini ya, dan juga makanan yang disembelih tapi masih mengandung darah, atau yang matikannya itu dicekek ya, itu tidak boleh karena terlalu sadis ya, terlalu biadab ya kalau kayak gitu ya. Nah, hal inilah yang menjadikan alasan dasar teologis bahwa larangan ritualistik telah dilonggarkan dalam perjanjian baru. Jadi, secara teologis, banyak orang Kristen merasa diberi kebebasan makan babi. Ya, terutama yang orang Tionghoa. Kenapa orang Tionghoa itu lebih milih daripada agama yang makan babi? Karena apa? Ya, agama yang nggak makan babi. Karena apa? Mereka nggak bisa lepas susah sama babi, karena babi itu makanan terenak kan ya, katanya makanan terenak. Tapi meskipun babi itu makanan terenak, tapi bukan berarti sembarangan. Ada poin-poin kesadaran praktis ya. Seperti kebebasan dan tanggung jawab. Nah, ini itu apa aja? Dari kebebasan makan, karena Yesus menyatakan semua makanan itu bersih atau halal. Atau dalam bahasa Ibrani sebetulnya bukan halal, kata yang dipakai itu adalah kosher. Kalau halal itu untuk penyembahan ya, adalah kosher. Jadi seorang Kristen bisa makan babi jika hatinya yakin. Mereka juga harus bisa bertanggung jawab terhadap hati nurani. Paulus di sini menasihati supaya kita menghormati jemaat lain yang mungkin memiliki keyakinan berbeda soal makanan. Aplikasi praktisnya, jika seseorang memilih berada di komunitas di mana banyak orang yang menolak babi, mungkin dia memilih tidak makan babi untuk menghindari menimbulkan batu sandungan
bagi orang lain. Jadi boleh makan babi bagi orang Kristen itu bukan aturan universal yang berlaku bagi semua Kristen di semua denominasi. Ada denominasi Kristen juga yang menghindari babi ya. Nah, tapi kita sebagai orang Kristen ada beberapa yang memiliki kesalahan persepsi yang sering muncul ya. Kesalahan pertama itu menganggap belakangan babi itu kotor secara moral. Menganggap banyak babi itu kan ya secara kelakuannya kita tahu ya, sukanya di lumpur, habis dimandiin balik lagi ke lumpur. Padahal sebetulnya mereka mandi lumpur itu untuk mendidikannya dia kan. Tapi kalau beda ya, kalau di peternakan yang modern kan sudah pasti bersih kan, masih dimandiin terus, makanannya dijaga, dan yang terlebih nggak sampai guling-gulingan di lumpur. Yang faktanya di Perjanjian Lama itu lebih bersifat ritual atau simbolis, bukan moralitas babi secara makhluk. Terus kesalahan yang kedua, kebebasan makan bukan berarti semua orang harus makan babi. Ini yang perlu dicamkan juga. Di sini kebebasan itu bukan pemaksaan. Ada ruang untuk keyakinan pribadi dan penghormatan terhadap hati nurani sesama. Nah, singkatnya sebagai orang Kristen, kita percaya bahwa melalui karya Yesus Kristus dan ajaran Perjanjian Baru yang diajarkan Yesus Kristus melalui Paulus dan rasul-rasul lainnya, larangan itu terkait makanan yang secara ritual termasuk babi tidak secara teologis mengikat seperti pada zaman Perjanjian Lama. Namun kebebasan itu datang bersama dengan tanggung jawab menghormati hati nurani kita sendiri dan juga sama percaya. Jadi kalau ada teman atau percaya atau keluarga yang bertanya, kenapa sih kamu kok makan babi? Sekarang kamu punya dasar Alkitabiah untuk menjelaskannya ya. Thank you sudah nonton video ini sampai akhir. Kalau kamu suka, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kamu yang mungkin punya pertanyaan yang sama dan pergumulan yang sama. Ya, see you and God bless you.